Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vidya Saleh dan di samping kiri saya Fahria Herman. Nah, di sini kami akan membahas sedikit mengenai model, metode, strategi, dan pendekatan. Nah, pada saudari Fahria, apakah Anda mengetahui apa itu model pembelajaran? Ya, sebelum kita masuk penjelasan tentang model pembelajaran, metode dan lain-lain, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu pembelajaran. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pembelajaran. Pembelajaran adalah proses interaksi antara peserta didik dan pendidik dan antara peserta dan sumber belajar lainnya pada suatu lingkungan belajar yang berlangsung secara edukatif agar peserta didik dapat membangun sikap, pengetahuan dan keterampilannya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ya, kita masuk ke penjelasan tentang model pembelajaran, yaitu model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang digunakan sebagai pedoman dalam melakukan pembelajaran yang disusun secara sistematis untuk mencapai tujuan belajar yang menyangkut sintaksis, sistem sosial, prinsip, reaksi, dan sistem pendukung. Itu menurut Joyce dan Wells. Ya, di sini model pembelajaran ada macam-macam model pembelajaran dan akan dijelaskan oleh Vidya Saleh. Nah, di sini ada beberapa macam-macam model pembelajaran, diantaranya yang pertama yaitu model pembelajaran langsung. Yang pertama, model pembelajaran langsung adalah salah satu macam-macam model pembelajaran. Model ini bisa didefinisikan sebagai model pembelajaran di mana guru mentransformasikan informasi atau keterampilan secara langsung pada peserta didik. Nah, yang kedua yaitu model pembelajaran bermasalah atau PBM. Di sini, model pengajaran berdasarkan masalah merupakan pendekatan yang efektif untuk proses berpikir tingkat tinggi. Pembelajaran ini membantu siswa memproses informasi yang sudah ada dalam benaknya dan menyusun pengetahuan mereka sendiri tentang dunia sosial yang ada di sekitar mereka. Yang ketiga yaitu model pembelajaran Descartes match atau mencari pasangan. Dari macam-macam model pembelajaran ini juga penting dipahami. Model pembelajaran Descartes match mencari pasangan adalah model pembelajaran yang cukup menyenangkan. Bahkan model ini sering digunakan untuk mengulang materi yang telah diberikan sebelumnya. Selanjutnya yaitu model pembelajaran kontekstual. Model pembelajaran kontekstual yaitu salah satu konsep macam-macam model pembelajaran yang menekan kriteria antara materi pembelajaran yang digunakan dunia siswa secara nyata, hingga pada akhirnya para siswa menghubungkan dan menerapkan kompetensi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya yaitu model pembelajaran komparatif. Salah satu macam model pembelajaran ini juga tidak kalah penting dipahami. Model pembelajaran kooperatif adalah pengertian bahasa asing adalah cooperative learning. Nah, setelah mempelajari model, di sini kita akan membahas mengenai metode. Metode pembelajaran adalah cara yang digunakan guru untuk mengimplementasikan rencana pembelajaran yang telah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Selanjutnya yaitu ada macam-macam metode pembelajaran. Nah, dalam metode ini akan dijelaskan saudari Fahria Herman. Ya, baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri metode pembelajaran. Yaitu yang pertama yaitu metode studi kasus. Metode studi kasus atau case study yaitu dapat digunakan dalam pembelajaran aktif. Metode ini memanfaatkan situasi atau kasus tertentu yang tepat dan dapat memberikan siswa pembelajaran bermakna dan bermanfaat. Guru pintar dapat memberikan sebuah cerita tentang tema atau konsep yang akan dipelajari. Selain itu, siswa dapat diskusi untuk melakukan analisis, sintesis, dan evaluasi. Ya, yang kedua yaitu metode demonstrasi. Dalam pembelajaran aktif, metode demonstrasi juga sangat dianjurkan untuk dalam pengajaran, yaitu siswa diberikan kesempatan untuk bersentuhan langsung dengan materi yang dipelajari, kemudian mereka memperagakan di depan kelas. Yang ketiga yaitu metode
discovery, yaitu metode discovery yaitu mendorong siswa untuk menemukan sendiri pengetahuan atau konsep baru. Guru pintar harus memotivasi bagaimana siswa menyimpulkan sendiri konsep atau formula yang dapat dipelajari. Misalnya guru memberikan siswa pengamatan berbagai bentuk pengamatan agar siswa dapat memahami dan mengetahui apa yang diamati tersebut. Yang keempat yaitu metode jigsaw. Metode jigsaw ini menghendaki siswa untuk belajar dengan kelompok. Guru dapat mendorong siswa untuk bekerja sama antar kelompok. Contohnya guru membagi beberapa kelompok dan menyuruh siswa mengamati atau berdiskusi tentang masalah atau pembelajaran yang hari ini dilaksanakan. Ya. Yang kelima yaitu metode diskusi kelompok. Metode diskusi kelompok merupakan metode yang memungkinkan menjadi interaksi saling tukar pendapat, pengalaman, informasi. Metode pembelajaran ini menarik karena dapat mendorong siswa untuk berinteraksi dan saling membantu memahami dan berpendapat berbeda yang mungkin muncul selama kegiatan belajar kelompok itu berlangsung. Ya, di sini bukan hanya metode, ada juga pendekatan dalam pembelajaran, yaitu pendekatan pembelajaran merupakan sebuah acuan untuk berlangsungnya proses pembelajaran. Hal ini dimaksud agar tercapai sebuah tujuan yang diharapkan oleh seorang guru atau tenaga pendidik. Pendekatan pembelajaran sendiri dikelompokkan atas dua kelompok secara umum, yakni student center approach, di mana pendekatan belajar berpusat kepada peserta didik, dan pendekatan belajar dibagi atas beberapa, yaitu yang akan dijelaskan oleh Vidya Saleh. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai macam-macam pendekatan. Yang pertama yaitu pendekatan kontekstual. Pendekatan kontekstual atau yang juga disebut contextual teach atau learning atau CTL merupakan pendekatan belajar menggunakan inisiatif seorang guru bisa mengembangkan pembelajaran serta menghubungkan dengan kondisi di lingkungan siswanya. Nah, yang kedua yaitu pendekatan konstruktivisme. Pendekatan konstruktivisme ini mengarah pada kreatif siswa. Kreativitas siswa dikembangkan dengan menuangkan ide-ide yang dimilikinya, sehingga siswa dapat meningkatkan keterampilannya. Yang ketiga yaitu pendekatan dedukatif. Pendekatan dedukatif merupakan cara berpikir menggunakan logika sehingga dapat menyelesaikan suatu masalah dan menemukan kesimpulan. Dalam pendekatan deduktif ini, guru berperan dalam memberikan pengetahuan berupa teori-teori kepada siswa. Nah, selanjutnya pendekatan indukatif. Pendekatan ini lebih mengarah pada pengamatan terlebih dahulu, sehingga dari sebuah pengamatan dapat diambil suatu kesimpulan dari khusus menjadi umum. Pada pendekatan indukatif, guru akan memberi suatu kasus atau contoh, kemudian meminta siswanya untuk menemukan dan menyimpulkan apa yang telah diberikan guru tadi. Nah, selanjutnya yaitu pendekatan konsep. Pendekatan konsep ini siswa diarahkan untuk memahami serta mengkritis suatu konsep secara mendalam. Dalam proses pembelajaran menggunakan pendekatan konsep ini, siswa ditekankan untuk menguasai suatu materi dengan konsep yang ada pada materi tersebut. Dari sekian banyak metode, model, dan pendekatan, di sini kita masuk ke strategi. Nah, strategi pembelajaran adalah suatu usaha menggunakan strategi yang sistematis yang dilakukan secara efektif untuk mendapatkan suatu prestasi dan juga keberhasilan dalam kegiatan pembelajaran. Nah, di sini juga ada macam-macam strategi pembelajaran yang akan dijelaskan oleh Saudari Fahria. Ya, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam strategi pembelajaran. Macam-macam strategi pembelajaran yang pertama yaitu
strategi inquiry atau SPI. Strategi inquiry atau SPI yaitu strategi bertanya meliputi sejumlah kegiatan belajar yang menitik beratkan pada proses berpikir analitis dan kritis dalam mencari dan menjawab pertanyaan. Sedangkan tanya jawab sering dianjurkan antara siswa dan guru dalam proses berpikir atau proses belajar ini. Yang kedua yaitu strategi ekspositori atau SPE. Sistem pembelajaran ekspositori merupakan strategi pembelajaran yang menekankan pada proses pembelajaran yang menekankan pada pengetahuan atau materi yang diberikan secara lisan oleh guru tersebut. Yang ketiga yaitu strategi berdasarkan strategi atau SPBM. Pembelajaran SPBM merupakan strategi pembelajaran yang memadukan beberapa kegiatan pembelajaran yang menonjolkan proses pemecahan masalah ilmiah. SPBM didasarkan pada psikologi kognitif yang dapat dibebaskan dari asumsi bahwa belajar adalah proses mengubah perilaku melalui pengalaman. Yang keempat yaitu strategi kooperasi atau DSS. Metode pembelajaran jenis ini termasuk dalam rangkaian kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh siswa dalam kelompok tertentu untuk mencapai rumusan tujuan pembelajaran. Yang kelima yaitu meningkatkan keterampilan berpikir atau SPPKB. Jenis strategi ini diterapkan dalam menonjolkan kemampuan berpikir siswa. Materi yang disajikan atau dijelaskan guru dapat berupa bimbingan siswa melalui proses menemukan konsep sendiri yang harus dikuasai dengan terus menghadapi proses dialog dan menggunakan pengalaman siswa. Ya, itu saja materi yang dapat kita berdua sampaikan tentang metode, strategi, pendekatan, dan model pembelajaran. Itu saja dari kita berdua. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.